sambil menunggu teman yang masih dalam perjalanan, pada sesi yang pertama mohon izin sesuai dengan materi acaranya kita koordinasi, yang mana waktunya diberikan kepada kita semua dalam ruangan ini oleh Bapak Rektor mulai dari jam 10 sampai dengan menjelang isoman. Demikian Pak Rektor yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Izinkan saya mewakili sekretaris yang sampai detik ini sekretaris 1, 2, dan 3 masih dalam perjalanan. Saya memandu dalam pertemuan awal ini antara Universitas Nahdlatul Ulama beserta Forum PKBM se-Provinsi Lampung. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, yang mohon maaf belum sempat berkenalan jadi tidak menyebut nama Pak Rektor. Yang terhormat Ketua DPW FKBKBM Provinsi Lampung, yang terhormat Bapak Ibu seluruh pengurus DPD FKBKBM se-Provinsi Lampung, dan yang terhormat yang utama adalah Ketua Penasehat kami yang insya Allah pada hari ini hadir 4 orang dari 5 yang ada hadir. Alhamdulillah bersyukur bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak hentinya kita sanjung-anjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan harapannya kita sebagai hamba yang mengikuti ajarannya mudah-mudahan mendapat limpahan syafaat, terutama ketika kita berinteraksi di dunia ini sampai kelak nanti di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya bingkai kita, rem kita dalam pertemuan koordinasi PKBM tidak terlalu formal. Jadi pada hari ini pun luar biasa, walaupun diberikan tempat di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung ini, kita juga sama ringnya, bingkainya masih tetap tidak non formal, tetapi isinya mudah-mudahan nanti formal. Jadi saya secara pribadi mohon izin tanpa harus ada orek-orekan untuk pertemuan awal ini. Mohon izin kepada penasehat karena semuanya sudah ada di sekretaris, tapi sampai sedikit ini belum ada. Seperti biasa, tapi tanpa mengurangi rasa hormat bahwa materi kita di hari ini mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita angan-angankan selama ini, sesuai dengan program kerja yang selama ini kita bina bersama. Kebetulan pada hari ini, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, alhamdulillah bersyukur kepada Bapak Rektor, kami semua pengurus DPD bisa bersilaturahmi dengan sivitas kampus dari UNU Lampung. Sesuai dengan kondisinya, maka acara yang paling utama, mari kita buka kegiatan koordinasi DPD dan DPW pengurus Forum PKBM Lampung beserta silaturahmi bersama Universitas Nahdlatul Ulama Lampung pada hari ini. Mari kita awali dengan lafaz Bismillah. Mudah-mudahan pertemuan awal ini adalah kesan yang luar biasa, dan selanjutnya kita kan begitu.
menginjak ke acara berikutnya, kepada Ketua DPW FKPKPM Provinsi Lampung, mohon berkenan untuk menyampaikan sambutan dalam rapat koordinasi ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Penasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, yang saya hormati Bapak Penasehat Forum PKBM Lampung, yang saya hormati Ketua DPD FKBKPM Selampung, dan Bapak Ibu pengurus DPD maupun DPW. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Saya langsung saja untuk memberikan sedikit gambaran apa yang kita upayakan dengan usaha untuk menjalin kerjasama dengan NU Lampung, yang ini kita awali dari gagasan yang sangat panjang. Salah satu prioritas kita di awal-awal masa kemarin kita peralihan ke pengurusan DPW, sebenarnya ide ini sudah lama kita munculkan, bahwa kita ingin menjalin komunikasi dengan perguruan tinggi, dan itu sudah pernah kita upayakan, yaitu dengan perguruan tinggi Universitas Terbuka. Itu sudah kita lakukan pada saat kita pelantikan di BPPAU. Tapi sampai hari ini tidak atau belum juga terrealisasi, sehingga saya mencoba untuk memberanikan diri menemui beliau, Bapak Rektor, satu ketika di Metro waktu itu di 21. Jadi saya cerita dulu. Rupanya juga belum ada pemikiran ke arah sini. Jadi justru saya buktikan dulu. Saya coba buka UNO di tulang bawang, karena saya tidak akan melakukan kalau saya sendiri belum melakukan, dan artinya bisa saya lakukan. Dan itu saya coba di tulang bawang, kami coba buka di sana, kami coba informasikan di tulang bawang, khususnya dari alumni warga belajar sekolah PKBM. Dan alhamdulillah sambutannya sangat luar biasa. Ini dari gelombang 1 yang kami buka ini, jumlah pendaftar yang sudah positif masuk itu 325 orang. Nah ini, yang itu hampir 50%-nya alumni dari warga belajar PKB. Nah ini sangat luar biasa. Kemudian saya bongkar-bongkar arsip lagi. Saya minta data lagi dengan beliau, Bapak Ketua 1, apa aja. Coba Pak, saya minta datanya, karena diminta juga data kita sama arsip perpustakaan provinsi. Ternyata warga belajar kita ini seluruh Lampung jumlahnya kurang lebih 17.000. Nih Pak, 17.000 warga belajar sekolah non formal. Artinya ini sangat luar biasa. Kalau memang benar-benar kita selaku orang-orang yang dipercaya di depan mampu
membuat terobosan-terobosan dan mencari peluang untuk mengarahkan output kita sekolah-sekolah non formal supaya bisa punya daya saing juga dan tidak kalah dengan anak-anak lulusan formal. Dan alhamdulillah kemudian saya melihat karena antusias dari 325 pendaftar gelombang 1, belum lagi ini gelombang 2 dan gelombang 3. Dan ini sangat luar biasa. Di gelombang 2 baru kemarin kita buka tanggal 4, hari ini sudah hampir 100 lagi yang masuk. Nah, ini artinya juga bisa dilakukan di kabupaten-kabupaten yang lain. Nanti mungkin akan dijelaskan program-programnya oleh Pak Rektor melalui penjelasan yang lebih khusus nanti di sesi setelah semua itu. Dan juga ada keistimewaan yang bisa didapatkan oleh anak-anak kita, warga belajar kita paket C. Ini harapan saya, mudah-mudahan nantinya gayung bersambut dari teman-teman di DPD, dan juga saya minta dukungan dari Bapak penasihat-penasihat kita, juga dari ketua DPD untuk merespon, kemudian menindaklanjuti strateginya bagaimana supaya nanti bisa anak-anak kita tersalurkan dan bisa kuliah semua. Mumpung ada program-program yang ditawarkan oleh Unmu Lampung. Nah itulah sedikit gambaran bahwa saya itu merasa hutang karena saya sudah mencanangkan kita kerjasama dengan perguruan tinggi, nyatanya kok nggak ada realisasinya. Maka itu saya selalu terpikir bagaimana caranya supaya itu ganjalan saya bisa terselesaikan. Paling tidak ini jawabannya, bahwa kita coba menjalin komunikasi dengan pihak NU, dan alhamdulillah mudah-mudahan nyatanya hari ini beliau menyambut kita dengan sangat luar biasa. Kami mengucapkan banyak terima kasih Pak. Ini seluruh fasilitas baik ruangan, gedung, tempat dan konsumsi, akomodasi, apa artinya ini semua suguhan yang luar biasa. Ini kami ucapkan banyak terima kasih. Artinya ini UNU benar-benar welcome dengan kami DPW maupun dengan teman-teman forum PKBM DPD Selampung. Ini teman-teman ini dari jauh-jauh semua Pak Rektor. Jadi mohon maafin tadi banyak juga yang sudah kelabasan karena Google-nya ngasih tahu ada yang masuk ke dalam kesasar-sasar, tapi alhamdulillah bisa juga. Dan ini juga masih ada yang di perjalanan, saya rasa masih ada yang belum nyampe juga. Jadi itu gambarannya. Jadi mudah-mudahan nanti kita punya persepsi yang sama, kita sikapi yang sama. Juga setelah itu acara inti kita adalah acara rakor. Nanti kita juga akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan organisasi kita. Banyak yang mau kita bahas, kegiatan-kegiatan setelah pandemi ini selesai. Karena memang mohon maaf selama wabah corona ini kita agak sedikit komunikasinya agak kurang lancar, mungkin hanya melalui WA saja, WhatsApp. Tadi mungkin juga ada yang sudah video call, telekonferensi, walaupun agak tersendat-sendat karena memang mungkin sinyalnya agak kurang bagus, teman-teman di pedalaman banyak yang masih belum connect. Nah itu. Kemudian juga kaitannya nanti dengan kepengurusan di DPD, dan itu juga harus nanti kita bahas. Bagi SK yang sudah habis masa berlakunya mungkin akan kita bahas. Kita akan beri perpanjangan waktu nanti kurang lebih 3 bulan untuk segera mengusulkan ke DPW, segera mengajukan perpanjangan paling tidak 3 bulan minimal. Setelah itu baru adakan musda. Ya, musda. Iya. Dan masih banyak lagi yang nanti mesti kita bahas. Untuk sementara
sementara itu saja dulu sambutan dari saya. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua DPW FK PKBM Provinsi Lampung yang mana telah menyampaikan dan menegaskan kembali program kerja yang selama ini yang pernah kita rebut bersama. Alhamdulillah bersyukur tadi disampaikan bahwa pada hari ini mengawali tanggal 5 pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 ternyata apa yang disampaikan tadi terwujud, yang insya Allah pada hari ini nanti dari Sivitas UNO akan menyampaikan beberapa hal pada sesi yang kedua. Sebelum ke Bapak Rektor, perlu disampaikan tambahan ini Pak, bahwa kami terdiri dari 15 DPD yang berada di 13 kabupaten dan 2 kota madya. Masing-masing di wilayah tersebut diketuai oleh ketua-ketua DPD. Di samping itu, di setiap kabupaten kota juga ada terdiri sanggar kegiatan belajar. Kedua lembaga ini adalah merupakan satuan pendidikan non formal. Tadi disampaikan oleh ketua bahwa memang untuk tahun ajaran ini jumlah yang ujian paket C saja hampir menyentuh ke angka 20 ribuan secara keseluruhan untuk Provinsi Lampung. Itu terbanyak adalah jurusannya IPS. Namun mohon maaf kami belum bisa memilah usia yang regulernya berapa, tetapi jumlah itu sangat luar biasa. Dari PKBM sendiri, dari 15 kabupaten kota adalah kurang lebih, tadi disebutkan oleh ketua, kisaran hampir 17 ribuan. Dari SKB, kebetulan SKB ini dari 13 kabupaten dan 2 kota madya, yang belum ada SKB-nya adalah 2 kabupaten. Jadi SKB ini jumlahnya di Lampung ini ada 13 Bapak Rektor. Kontribusinya partisan untuk jumlah peserta ujian dari SKB yang dicatat berdasarkan manajemen ini 1.768. Jadi kalau dijumlahkan antara data PKBM 15 DPD tadi beserta 13 SKB, maka jumlah secara keseluruhan peserta ujian ini hampir menyentuh 20 ribuan Pak. Yang perlu disampaikan itu. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi kesan pertama ini, mudah-mudahan selanjutnya adalah kita yang akan mengolahnya begitu. Demikian Pak Rektor yang perlu kami tambahkan. Menginjak ke acara yang berikutnya, tentu yang kita tunggu-tunggu ini sambutan dari Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, sekaligus mungkin perkenalan. Mohon izin, saya belum kenal sebetulnya. Hari ini saya kenal beliau. Terima kasih atas waktunya, berkenan, monggo Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati dengan jajaran DPW Forum Komunikasi PKBM Provinsi Lampung, DPD PKBM Provinsi Lampung, DPD PKBM di Provinsi Lampung, dan segenap jajaran lainnya. Selamat datang di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka silaturahmi antara PKBM di Lampung dengan
Yang kita harapkan mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua melalui ibadah ini akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, kita kenalan sejenak. Nama saya pendek, tapi jangan dipanggil pendek. Nama saya Nasir. Seperti Mendikbud yang kemarin Menristek TV. Tapi Pak Jokowi salah panggil, yang dipanggil Pak Menristek TV Pak Nasir. Sayanya jadi rektor di sini. Mestinya menterinya saya mestinya, tapi stafnya itu salah manggil. Jadi ya kita terima dengan ikhlas. Kita nggak saja jadi menteri, tapi kita jadi rektor. Bapak Ibu yang saya hormati, yang belakang itu ada pejabat-pejabat yang masih muda-muda di UNU. Itu ada dekan, ada wakil dekan UNU yang masih muda, pejabat-pejabatnya masih muda. Kata muda itu ada dua makna. Yang satu, muda itu masih energi. Yang dua, muda itu belum banyak pengalaman. Artinya masih moga-moga Pak. Artinya masih kita perlu banyak belajar tentang masalah bagaimana kita kerja bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, Universitas Nahdlatul Ulama Lampung ini berdiri bersama Universitas NU di provinsi-provinsi yang lain. Sampai sekarang jumlahnya sudah, yang untuk UNU saja itu sudah hampir 40, sudah hampir 40 yang Universitas Nahdlatul Ulama. Tapi yang universitas milik Nahdlatul Ulama itu sudah 250-an. Sudah 250-an. Bedanya yang universitas 250-an itu milik para kiai-kiai, milik organisasi-organisasi NU. Sedangkan yang UNU, Universitas Nahdlatul Ulama di Indonesia ini termasuk ITSNU, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama, itu milik NU. Yang dimaksud milik NU itu akte notarisnya adalah langsung perkumpulan Nahdlatul Ulama, bukan milik yayasan atau perseorangan. Maka UNU ini bukan milik siapa-siapa, tapi milik Nahdlatul Ulama. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi UNU ini bukan milik pribadi, bukan milik pengurus ranting, pengurus cabang, pengurus wilayah, tapi langsung punya Nahdlatul Ulama di pusat. Maka izinnya bunyinya izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Lampung di Lampung Timur yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama di Ibu Kota Jakarta. Dengan demikian langsung dari pusat. Oleh karena itu ini bukan ad locality, tapi ini adalah dari pusat. Ini yang perlu kita pahami. Orang banyak nanya kepada saya, Pak, UNU itu kan perguruan tinggi Islam, berarti jurusannya agama semua dong. Ternyata kalau sampai lihat di situ, ternyata agamanya tidak ada, tapi mereka juga beragama semua, insya Allah. Yang perlu kita pahami, UNU ini diberikan amanah oleh PBNU untuk mengembangkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini dalam artian antara ilmu umum sama agama itu bukan berdiri sendiri, bukan mengintegrasikan umum menjadi agama, bukan. Bahwa ilmu umum itu adalah bagian dari pengamalan ajaran agama. Jadi Islam itu berbicara masalah umum sama agama sama umum, tidak dia berdiri sendiri. Maka dari itu kita berpikir, kemarin kita punya bupati Mbak Nuni yang sekarang jadi wagub, itu beliau jadi bupati di Lampung Timur, tapi nyari kepala dinas yang alumni NU bidang pertanian, yang alumni NU bidang peternakan, bidang kesehatan, itu ternyata semuanya itu MAG, magister agak gimana gitu. Jadi SAG agama semua. Jadi kurang mempunyai alumni yang di segala bidang. Oleh karena itu, maka pengurus besar Nahdlatul Ulama berupaya mendirikan izin universitas agar masyarakat itu bisa menikmati
pendidikan melalui Nahdlatul Ulama. Nah, barang seperti apa perguruan tinggi Nahdlatul Ulama itu yang dikembangkan adalah Islam rahmatan lil alamin, mengembangkan ukhuwah kepada semua makhluk. Ada ukhuwah Islamiyah khusus orang Islam, ada khusus ukhuwah insaniyah itu kepada sesama manusia baik muslim maupun non muslim, ada ukhuwah basariyah sesama bangsa dan negara. Oleh karena itu betul UNU itu milik NU, tapi UNU itu diperuntukkan bangsa dan negara. Maka siapapun yang mau kuliah di UNU monggo, mau agamanya Islam, Hindu, Buddha, apapun yang masuk di sini itu kami terbuka dengan siapapun. Kami sering selorohan, sering guyonan sama orang. Kalau kita ke pasar ada orang ditumbur mobil mau ditolong, ditanya dulu, ini muslim atau non muslim? Oh jawabnya muslim, oke kita tolong. Muslimnya NU Pak Muhammadiyah? Oh NU, kalau Muhammadiyah nggak ditolong. Terus NU-nya itu P3 apa PKB? Oh PKB, kalau PKB ditolong, kalau P3 enggak. PKB-nya itu kelompok ini, Muhaimin apa kelompoknya ini? Akhirnya nggak jadi ditolong, itu orang itu mati. Artinya di dalam ukhuwah insaniyah yang dikembangkan UNU, kita tidak berpikir masalah ras. Jadi kalau masalah sesama Islam, oke, ukhuwah Islamiyah. Kalau dia dengan non muslim, itu ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah sesama bangsa dan negara. Jadi UNU punya universitas, tapi milik bangsa dan negara. Siapapun akan belajar di UNU terbuka. Kalau kita UIN, Universitas Islam Negeri, ada Islamnya, maka dia kalau tidak muslim dia tidak boleh. Institut Agama Islam IAIN, dia kalau tidak agama tidak boleh, karena mereka dibatasi dengan rumpun tertentu. Tapi kalau universitas buka apapun boleh asalkan siap. Oleh karena itu rasanya ada relevansinya PKBM bersama UNU dalam rangka memperluas layanan akses pendidikan bagi bangsa dan negara, wabil khusus di Provinsi Lampung. Jadi tidak ada hambatan, tidak halangan, tidak ada benturan kalau bekerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama. Ini pahlawan-pahlawan yang sangat terdepan. Bagaimana orang yang tidak punya kesempatan sekolah bisa menjadi sekolah, yang nggak formal, non formal pun juga bisa dijalankan. Dan sekarang ini mungkin PKBM ini juga bisa membuka vokasi-vokasi, karena sekarang di Dikbud itu sudah dibuat 3 sistem penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan non formal, SD, SMP, SMA itu ada di wilayah Dikdasmen. Kalau kemarin PMS disendirikan, sekarang sudah disatukan. Yang kedua, SMK itu akan dibuat kurikulumnya 4-5 tahun, ditambah S1, S2, S3 ilmu terapan, itu perizinannya di bawah Dirjen Vokasi. Maka SMA sama SMK itu direktoratnya sudah beda, itu Dirjen Vokasi. Terus yang seperti akademik seperti universitas ini di bawah Direktorat Pendidikan Tinggi. Jadi ada 3 direktorat yang menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu mungkin PKBM, DPD ini kalau akan membuka program vokasi itu masih sangat terbuka, regulasinya barusan muncul. Kalau Bapak Ibu buka Silemkerma, Seleksi Kelembagaan dan Kerjasama Kemdikbud.go.id, di situ akan muncul peraturan-peraturan pembukaan perizinan-perizinan itu hanya untuk vokasi itu melalui Dirjen Vokasi sendiri. Ini akan muncul. Alangkah baiknya jika memberikan membuka keterampilan-keterampilan yang bisa diakses oleh DPD, kelembagaannya seperti apa, sehingga program pemerintah dalam rangka memberikan layanan pendidikan baik itu masyarakat formal maupun non formal itu bisa diakses. Itu menurut saya sangat luar biasa, sangat baik sekali. Dan minggu ini aturan itu akan sudah keluar semua. Itu terus
Universitas Nahdlatul Ulama adalah kepemilikannya adalah Nahdlatul Ulama, keperuntukannya adalah untuk bangsa dan negara. Siapapun monggo, itu mau agamanya, mau sukunya, monggo. Itu. Nanti kita akan berkenalan lebih jauh tentang proses pembelajaran. Pertama, Bapak Ibu, kita barusan ada wabah COVID-19. Wabah COVID-19 itu memberikan barokah kepada Universitas Nahdlatul Ulama Lampung bahwa pemerintah mendorong sistem pembelajaran online, sistem pembelajaran digital. Kita sedang mengintegrasikan sistem pembelajaran yang ada di Universitas Nahdlatul, di Universitas Lampung. Di Universitas Lampung itu S2-nya semua sekarang di online kan. Sedangkan S1-nya belum, timnya sedang menggarap punya dulu untuk di online-kan S1. Jadi nanti yang 100%, ya kasa 100 lah, 75% online adalah pembelajaran di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Dan UNU Lampung juga bekerja sama dengan Universitas Terbuka, yang artinya sistem pembelajaran modul kita akan kita gabungkan dengan pembelajaran online, sehingga peserta PKBM pun yang sedang bekerja, yang dia berusaha sambil cari nafkah, bisa mendapatkan layanan akses pendidikan yang tidak habis waktunya untuk belajar. Oleh karena itu, ini nanti akan kita jelaskan pada sesi berikutnya tentang masalah bagaimana proses pembelajaran yang ada di UNU Lampung, tentang masalah pembelajaran hybrid system, tatap muka terpadu dengan sistem online. Kalau toh memang nanti kawan-kawan yang di PKBM itu mungkin belum begitu familiar sama IT, tentunya sistem modulnya itu bisa menjembatani si pembelajar untuk mengakses pembelajaran yang ada di Lampung. Itu nanti kita jelaskan. Yang kedua, kenapa hari ini kita hadir? Pemerintah melalui berkah COVID. Nah, COVID itu kalau di UNU itu membawa berkah. Kalau di media sosial membawa masalah, orang nggak boleh ke rumah, nggak boleh keluar rumah. Kalau kita ada masalah bisa ngumpul-ngumpul, bisa makan apa namanya itu jeroan gitu. Jadi melalui COVID ini pemerintah itu khawatir menyediakan yang namanya dulu bidik misi, sekarang beasiswa namanya KIP kuliah. Itu khawatir tidak habis. Jumlah biayanya triliunan, bukan miliaran. Nah, oleh karena itu nanti akan kita sampaikan bagaimana sistem mengakses beasiswa itu. Nah, tentunya kawan-kawan yang peserta pembelajar yang dapat layanan dana dari dinas sosial, apakah KIP, apakah PKH dan lain-lain, apakah dari dinas, itu pada bertanya bagaimana meneruskannya yang ingin studi lanjut. Ternyata studi lanjut bagaimana supaya dapat bantuan dinas sosial, karena Pemda ternyata hanya memberikan bantuan dari dinas sosial itu hanya sampai SLTA. Setelah tamat dia mau kemana? Itu banyak pertanyaan kepada kami, sehingga kita akan mencarikan solusi bagaimana pembelajaran melalui universitas yang itu bisa mengakses dana dari pemerintah. Sehingga rasanya hari ini saya akan menyampaikan masalah KIP kuliah Indonesia Pintar, yang bidik misi mulai tahun ini istilah itu dibuang. Itu tidak ada bidik misi lagi, namanya KIP kuliah. Dan bagaimana nanti peserta yang sekitar berapa tadi, 17-an ribu tadi, yang dia tidak bisa mendapatkan KIP kuliah karena administratif, tapi bagaimana kita bisa memberikan layanan pembelajaran yang terjangkau, yang sesuai dengan kondisi. Jadi banyak skema-skema, nanti setelah istirahat siang kita jelaskan. Maka jika UNU itu cocok untuk memberikan layanan kepada masyarakat, monggo nanti disampaikan kepada konstituen kita di mana, supaya kita lebih bermanfaat. Kami melihat kehadiran PKBM ini berjuang.
Dari mulai masyarakat yang buta huruf bagaimana supaya bisa membaca, bagaimana masyarakat yang sekolah bagaimana punya keterampilan bisa bekerja, bahkan yang PKBM di pondok-pondok pesantren bagaimana masyarakat nitipkan santrinya. Kalau dia tidak bisa bayar sama bapaknya nggak dikirimin biaya hidup dan lain-lain, di situ dikasih keterampilan kerja sehingga sampai itu. Nah sudah mereka sekolah biaya hidup bisa tercukupi, bagaimana mereka bisa kuliah. Ternyata kami akan menyambut keterbatasan secara ekonomi masyarakat kita supaya bisa masuk. Hari Senin besok, mulai besok saya diperintahkan sama Dikti melalui sistem, ternyata yang belum dapat bantuan semester 3, 5, dan 7 disuruh mendaftar. Saya sistemnya belum baca tapi perintahnya sudah ada. Nah, artinya jika terpaksa tidak dapat beasiswa, tentunya masih banyak skema-skema lain untuk memberikan keringanan. Mungkin cocok di sini namanya forum komunikasi. Jadi kita berkewajiban memberikan komunikasi semua yang akan diberikan oleh pemerintah. Untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dari PKBM, jika akan menggunakan fasilitas yang ada di UNU Lampung, kami terbuka. Monggo digunakan tempat ini, kita komunikasikan dengan staf kita bagian sarana, silahkan di sini. Insya Allah kalau hanya Aqua aja di sini ada, mungkin ada temannya ya tidak hanya Aqua. Silahkan, selamat datang di UNU Lampung. UNU Lampung adalah milik kita bersama, bukan milik golongan tertentu, meskipun pemiliknya adalah Nahdlatul Ulama. Ini gambaran tentang ini. Pada sesi kedua nanti kami akan kupas tentang masalah bagaimana sistem penerimaan mahasiswanya, bagaimana sistem pembiayaan kuliahnya, dan bagaimana masyarakat yang ekonomi kurang cukup. Kalau ngomong miskin kok nggak ada. Kami mengatakan miskin, ada sangat miskin, ada prasejahtera. Kami golongkan itu. Karena tahun ini aja mahasiswa yang akan menyelesaikan studi kita kasih potongan biaya, kita sediakan sampai 1.176 juta. Itu untuk memberikan keringanan bagi masyarakat yang memang tak lihat utangnya numpuk banyak sekali ya. Ya kalau sudah diikhlaskan kan kayak orang mati aja, mungkin sudah diikhlaskan kan tidak mampu. Jangan-jangan ini nanti DPD-nya pada kuliah. Kalau saya buka S2. Itulah gambaran program studinya ada di situ. Nanti selanjutnya monggo setelah pertemuan ini kita isoma makan siang, habis itu kita lanjutkan mau sampai jam 12 malam sampai nginep di sini juga tidak masalah. Kita buka, insya Allah enggak kita kunci, untuk Bapak Ibu semuanya kita open untuk ada di UNU Lampung. Itulah yang saya sampaikan. Selamat datang di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Kalau staf-staf saya kurang ramah karena belum kenal, nggak tahu, ya sampai aja yang meramai itu biasanya kan tuan rumahnya harus ramah duluan. Kalau dia nggak ramah ya kita aja yang ramah. Kalau disenyumin mereka juga nggak mau senyum, ya kita jadi ya sudahlah, dialihkan konsentrasinya gitu. Namanya masih muda-muda semua, masih pembentukan, tapi kita terbuka untuk siapapun. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nanti sesi berikutnya setelah acara forum komunikasi ini sudah melakukan rapat koordinasinya, nanti kita akan saya sampaikan tentang masalah program-program yang ada di UNU Lampung. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perkenalannya dari UNU Lampung yang disampaikan langsung oleh Bapak Rektor, Bapak Nasir. Saya sudah mencatat namanya Pak, jadi dikenali. Yang sangat luar biasa, intinya bahwa dari Universitas Lampung yang disampaikan langsung oleh Bapak Rektor membuka selebar-lebarnya, dan mudah-mudahan kerjasama ini ke depan dan mulai dari saat ini sampai dengan selanjutnya kami menjadi bagian dari Universitas
Nahdlatul Ulama Lampung. Mudah-mudahan diantaranya adalah untuk tali silaturahmi kami yang berikutnya, mudah-mudahan dari peserta ujian yang tahun ini yang jumlahnya hampir kurang lebih 20 ribuan itu, mudah-mudahan Pak nanti bisa masuk di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung ini. Beserta mungkin tadi yang disampaikan yang terakhir ini yang kami garis tebal nih Pak. Mudah-mudahan tutor-tutor kami yang masih S1 dan ketua-ketua DPD termasuk saya nih Pak, mudah-mudahan ada program S2 dengan kebijakan khusus Pak. Hampir masih. Saya rasa setuju kalau gitu ya. Setuju. Rupanya itu Pak, kesan pertamanya bagi kami sudah luar biasa. Mudah-mudahan kami semua sepandangan sehingga pandangan-pandangan yang selanjutnya adalah mohon izin nanti Pak Rektor setelah ini nanti kami tutup dulu dengan doa dan ada waktu sesuai dengan materi acaranya kami akan berkompromi Pak sekaligus koordinasi sehingga pada sesi nanti setelah isoma di mana akan disampaikan visi misi serta program yang lebih detail dari UNO, kami membawa pulang informasi itu dan biasanya kami walaupun non formal langsung kerja Pak begitu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian hadirin semua yang ada di ruangan pertemuan ini tanpa kecuali, mata acara kita mohon izin kita tutup dulu dengan doa. Nanti setelah doa baru kita koordinasi, walaupun waktunya tidak sesuai dengan yang dalam undangan, tetapi paling tidak ada kesempatan untuk kita menyampaikan beberapa pandangan. Dan kami dari DPW penting pandangan-pandangan Bapak Ibu semua dari DPD, karena kapan lagi kita bisa berkumpul seperti ini yang luar biasa. Perlu disampaikan Pak Rektor yang hadir pada hari ini sudah ada kurang lebih 10 DPD yang masih. Boleh diperkenalkan dari DPD. Oh iya Pak. Pasukan kita Pak. Oh gitu. Daftar hadirnya Pak. Iya. Daftar hadir. Mohon izin. Karena Pak Rektor tadi udah Oh iya. Saya ada waktu ya. Pasukan Iya. kasih makan ini. Pikir saya nanti di sesi 2 gitu. Sekaligus ya karena Pak Rektor tadi sudah ya. Oh iya. Terima kasih Pak Haji. Beliau ini pernah sehat Pak. Paling jauh. Jadi kami ya, kami mau melenceng-lenceng ini tidak bisa Pak. Karena penasehatnya. Mohon izin Pak Rektor sebentar Pak Rektor ya. Dari Lampung Barat masih belum hadir, dari Lampung Selatan ini sesuai dengan urutan absen ya. Dari Lampung Selatan mohon berdiri Bapak Yulianto, Ketua DPD beserta rombongannya, mohon berdiri sebentar.